Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana materi pertama ialah konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya, seperti manusia, keuangan, materi, dan informasi, dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara efisien maupun secara efektif. Nah, sederhananya, administrasi pendidikan mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah agar proses belajar mengajarnya lebih lancar sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. Dan juga ada beberapa konsep-konsep lain yang sangat penting. Yang pertama, 7M ditambah 1I, yaitu manusia, uang, metode, mesin, material, marketing, dan informasi. Ini adalah elemen-elemen yang harus dikelola dalam sebuah organisasi, termasuk di lembaga pendidikan. Yang kedua, teori X dan Y. Nah, teori tentang motivasi manusia. Teori X ini menganggap manusia ini sangat malas dan perlu dipaksa. Sedangkan teori Y ini menganggap manusia memiliki motivasi intrinsik untuk bekerja. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap profesi, seperti guru. Yang keempat, kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang. Nah, mengapa administrasi dan supervisi pendidikan ini sangat penting? Yaitu yang pertama, menjamin kualitas pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Proses kerja menjadi lebih efektif dan terarah sehingga meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat yaitu menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan di sekolah lebih diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih ditetapkan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, secara umum, administrasi ini adalah kegiatan mengelola atau mengatur sesuatu. Dalam konteks pendidikan, administrasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sedangkan supervisi pendidikan merupakan bagian dari administrasi pendidikan yang lebih berfokus pada pembinaan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Nah, ada tugas seorang administrator pendidikan dan juga ada seorang supervisor pendidikan. Tugas seorang administrator pendidikan yang pertama, perencanaan, yaitu membuat rencana
kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat, yaitu evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil kerja untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ia capai. Dan juga ada tugas seorang supervisor pendidikan. Yang pertama yaitu pembinaan, yaitu membina guru dalam meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan, yaitu mengembangkan potensi guru dan staf sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu evaluasi, mengevaluasi kinerja guru dan program pembelajaran. Lanjut ke materi yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Yang pertama yaitu persamaannya, administrasi maupun manajemen sama-sama melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Keduanya itu juga bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perbedaannya, yang pertama yaitu orientasi. Administrasi lebih berorientasi pada pelayanan dan pengembangan, sedangkan manajemen lebih berorientasi pada profit dan efisiensi. Yang kedua, fokus. Administrasi lebih berfokus pada proses internal organisasi, sedangkan manajemen juga memperhatikan lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Administrasi cenderung lebih demokratis dan partisipatif, sedangkan manajer yaitu bisa lebih otoriter. Masuk ke materi yang kelima yaitu perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Perbedaan utamanya itu terletak pada tujuan dan fokusnya. Administrasi pendidikan ini lebih berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat sosial, seperti meningkatkan kualitas lulusan, sedangkan manajemen pendidikan lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Masuk ke materi yang keenam yaitu perbedaan bos dan pemimpin. Yang pertama, bos, yaitu lebih berorientasi pada kekuasaan, memberikan sebuah perintah, dan lebih cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua yaitu pemimpin, yaitu lebih inspiratif, memotivasi, dan fokus pada pengembangan tim. Pemimpin ini juga lebih bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah timnya. Masuk ke materi yang ketujuh yaitu tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu menjamin kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan manfaatnya meningkatkan mutu lulusan, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, meningkatkan kepuasan stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Masuk ke materi yang ke-8 yaitu lingkup fungsi manajemen pendidikan. Lingkup fungsi manajemen pendidikan meliputi yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan program kerja. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, pengarahan, yaitu
memberikan sebuah motivasi dan arahan kepada staf-stafnya. Yang keempat, pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima yaitu penyusunan staf, merekrut, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang keenam yaitu penganggaran, menyusun dan mengelola anggaran. Profesi pendidik ialah sebuah panggilan yang membutuhkan dedikasi tinggi dan keahlian khusus. Ada beberapa ciri-ciri sebuah profesi, seperti membutuhkan pendidikan khusus, memiliki kode etik, dan memberikan kontribusi sosial. Dan juga ada beberapa istilah-istilah penting terkait dengan profesi tersebut. Yang pertama, profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam sebuah bidang tertentu. Yang kedua, profesionalisme, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap profesi. Nah, jadi kesimpulan dari materi-materi tersebut ialah administrasi dan supervisi pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, diharapkan para pendidik pengelolaan pendidikan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Baiklah, sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.